Ini bukan dibunuh oleh Sunan Kudus ya, tapi beliaunya menyerahkan diri berpasrah kepada Sang Pencipta untuk tidak hidup di alam duniawi ini. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, Mas Karebet ini masa kecilnya diselamatkan oleh Ki Ageng Tinggir untuk diemong atau didakum menjadi seorang putra. Diangkat anak oleh Ki Ageng Tinggir. Betul sekali. Ki Ageng, karena kata Tinggir itu merujuk kepada sebuah daerah di Salatiga. Betul Ya, sekali. jadi Ki Ageng Tinggir, kemudian Mas Karebet ini berjuluk Joko Tinggir. Joko Tinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman, saat ini sedang viral sebuah lagu yang berjudul, yang liriknya salah satunya adalah Joko Tinggir ngombe dawet jo dipikir marai Muhammad. Nah, salah satu lirik ini ternyata dikritik ya, dikoreksi oleh beberapa ulama. Salah satunya Gus Muafik atau Kiai Haji Ahmad Muafik dari Yogyakarta, yang menyatakan bahwa lirik ini menandakan bahwa si pengarang lirik tidak mengetahui sosok Joko Tinggir, sehingga lirik ini dianggap menghinakan sosok Joko Tinggir, yang ternyata Joko Tinggir adalah seorang raja pertama di Kesultanan Pajang dan juga seorang ulama. Bahkan kabarnya, menurut cerita, Joko Tinggir ini adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga, bahkan juga pernah menjadi murid Ki Ageng Selo, salah satu tokoh Islam di Kabupaten Grobogan. Dan saat ini biografi atau sosok Joko Tinggir ini sudah banyak dibahas oleh ulama, juga oleh Gus Muafik. Juga ada banyak tulisan yang terkait bahwa ternyata Joko Tinggir itu juga merupakan, atau yang bernama kecilnya, bernama aslinya Mas Karebet, kemudian menjadi Sultan Hadiwijaya. Ketika menjadi raja di Kesultanan Pajang, itu ternyata juga merupakan leluhur dari Hadiratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang otomatis juga leluhur dari Kiai Haji Abdurrahman Gus Dur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Muhadi, atau yang juga populer dengan nama Empu Gandrung. Beliau adalah founder Candi Joglo Semar di Dusun Sukoharjo, Desa Kerangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dan beliau adalah seorang budayawan dan seorang pengkaji budaya Jawa dan juga sejarah leluhur-leluhur di tanah Jawa. Assalamualaikum Mas Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Ya, ini. Alhamdulillah sehat dan akan selalu baik. Alhamdulillah ya. Saat ini saya berada di komplek Candi Rasa. Candi Rasa itu juga satu komplek dengan Candi Joglo Semar, yang merupakan salah satu objek destinasi wisata favorit saat ini, salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Grobogan. Nah, ini Mas Muhadi, mungkin bisa diceritakan nih, ada Joko Tinggir ngombe dawet jo dipikir marai Muhammad. Berarti kayaknya mungkin Joko Tinggir ternyata di dalam alam pikiran masyarakat pemuda saat ini tidak banyak dikenal. Bisa diceritakan sosok Joko Tinggir itu seperti apa? Oh ya, mohon izin menyapa untuk seluruh budaya ya di seluruh Nusantara ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rayu, rayu, rayu. Nah, kebetulan malam hari ini dari Pak Asti ya, menanyakan tentang viralnya tokoh seorang Joko Tinggir yang dibuat lagu di beberapa era yang saat ini bisa dikatakan sebagai era media sosial ya. Iya, era media sosial. Saya selaku kacamata budaya sebenarnya juga prihatin, karena ini sebenarnya menandakan terjadinya krisis moral yang diawali adanya krisis budaya terlebih dahulu. Jadi krisis budaya itu menciptakan krisis moral. Nah, semoga ini akan menjadi kebangkitan spirit ya, khususnya untuk masyarakat kita yang ada di tanah Jawa dan Nusantara, bahwa pentingnya budaya itu untuk menumbuhkan cinta kasih, toleransi, dan kita tidak lupa tentang sejarah itu sendiri. Agar di kemudian hari atau di era yang akan datang,
tidak semudah menciptakan sesuatu ya, entah itu baik tulisan, puisi, syair, lagu, yang sekiranya memang ini era-era kebangkitan, baik seni dan budaya itu sendiri. Tapi tentu digarisbawahi harus sesuai dengan kultur dan juga filosofi sejarah budaya kita. Lah siapa sosok Joko Tingkir itu? Gitu ya. Apakah Joko Tingkir itu, kalau dalam alam bawah sadar masyarakat seolah-olah Joko Tingkir itu ya pendekar biasa di dalam panggung fiksi, panggung fiksi seolah-olah seperti itu. Padahal Joko Tingkir kan adalah tokoh nyata yang pernah mewarnai sejarah di tanah Jawa ini. Iya, betul siapa? Sekali. Mungkin bisa diceritakan sosok beliau ya. Joko Tingkir ya. Joko Tingkir merupakan salah satu terah dari keturunan Brawijaya, atau beliau juga termasuk Raja Majapahit waktu itu, leluhurnya. Dan salah satu bapaknya adalah bernama Kebu Kenongo. Kebetulan itu juga menjadi tempat dulu saya sering bermeditasi sana juga, diletak Kebu Kenongo tersebut. Jadi singkat cerita, Kebu Kenongo ini merupakan salah satu tokoh sentral di daerah bernama Pajang itu sendiri. Nah, atau orang sekarang menyebutnya daerah sana daerah Kartosuro kan. Dan disitulah letak di mana kerajaan Pajang akhirnya bereksistensi, menciptakan sebuah dinasti kesultanan sendiri. Tentu Mas Karebet atau nama mudanya ya. Ya, nama mudanya. Yang singkat cerita, betul leluhurnya beliau, bapaknya Kebu Kenongo ini memiliki sebuah vision atau visi. Bagaimana menciptakan pembelajaran kehidupan sosial yang tidak membeda-bedakan berdasarkan kasta maupun suku agama apapun di era zamannya. Tentu ini berlawanan juga dengan konsep-konsep Kesultanan Demak yang waktu itu baru bereksistensi diri, menciptakan sebuah tatanan kehidupan baru di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Berarti Kebu Kenanga itu hidup sejaman dengan Kesultanan Demak? Ya, hidup sejaman juga. Karena secara garis keturunan, leluhurnya Kebu Kenanga ini sebenarnya lebih sepuh daripada terah keturunan dari Raden Patah itu sendiri. Artinya secara garis silsilah Brawijaya itu sendiri, Jaka Tingkir ini lebih sepuh urutan silsilahnya daripada Raja Demak itu sendiri. Raden Patah ya. Betul sekali. Terus bagaimana kemudian perjalanan Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Joko Tingkir, perjalanannya olah jiwanya sehingga kemudian dia dikenal menjadi seorang prajurit Demak dan kemudian menjadi raja pertama di Kesultanan Pajang. Itu bagaimana ceritanya? Iya. Singkat cerita, beliau Kebu Kenongo ini memang tidak mengharapkan sebuah tata kerajaan. Cuman dia memberikan dedikasi kepada putra-putranya dan juga masyarakat sekitarnya tentang keteguhan sikap mengangkat spirit budaya. Nah, karena beliau tidak mau, bahasanya singkat itu, tidak mau sowan ke Demak, atau secara umumnya beliau tidak mau tunduk dengan Demak ya, karena menganggapkan bahwa tanah Pardikan Pajang ini memiliki hak yang sama seperti Bintoro. Nah, singkat cerita, berarti Pajang sesungguhnya tanah Pardikan Pajang sudah ada sejak era Demak. Sudah ada. Karena memang dari keturunan terah Brawijaya ini kan menyebar ya, dan hampir di beberapa titik itu menjadi seorang, kalau bahasa sekarang mungkin filsafat atau filsuf atau orang-orang yang disepuhkan di tempat itu menjadi dia atau pengageng-ageng desa di sana. Nah, dari dasar inilah akhirnya singkat cerita beliaunya dilabil menjadi orang yang tidak mau tunduk dengan Demak, dan singkat cerita ini bukan dibunuh oleh Sunan Kudus ya, tapi beliaunya menyerahkan diri, berpasrah kepada Sang Pencipta untuk tidak hidup di alam duniawi ini. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, Mas Karebet ini masa kecilnya diselamatkan oleh Ki Ageng Tingkir untuk diemong atau didakum menjadi seorang putra. Diangkat anak oleh Ki Ageng Tingkir. Betul sekali. Ki Ageng, karena kata Tingkir itu merujuk kepada sebuah daerah di Salatiga. Ya, jadi Ki Ageng Tingkir, kemudian Mas Karebet ini berjuluk Joko Tingkir. Ya, jadi antara Ki Ageng Tingkir dengan Joko Tingkir itu berbeda. Jadi Ki Ageng Tingkir itu adalah ayah angkatnya Joko Tingkir. Nah, ya, bagaimana kemudian di tangan Ki Ageng Tingkir kemudian
Joko Tingkir atau Mas Karebet ini bisa menjadi sosok yang kemudian bisa menjadi prajurit Demak? Iya. Jadi ada satu tokoh lagi. Iya. Nah, satu tokoh lagi. Jadi seorang kesatria ini kan harus memiliki beberapa bahasa Jawa itu sangu ya, atau modal tidak hanya berwawasan tentang kehidupan sosial dan juga kebijaksanaan, tapi dia juga harus pandai olah kanuragan. Yeah. Untuk kehidupan sosial, memang beliau Ki Ageng Tingkir memberikan berbagai macam ajaran-ajaran filosofi kehidupan. Tapi untuk olah kanuragan itu ada satu tokoh lagi, namanya Ki Ageng Jayapraya, atau orang menyebutnya Ki Ageng Banyu Biru. Oh gitu ya. Jadi kalau saya membaca literasi terkait Joko Tingkir itu kan, Joko Tingkir dikenal sebagai seorang sosok yang tampan. Makanya dia sebut Joko Tingkir, dan dia juga seorang, dalam tanda petik ya, mungkin kalau istilah sekarang pendekar ya. Betul pendekar sekali, yang ya. memiliki mungkin olah kanuragan tertentu ya. Betul Jadi sekali. bisa diceritakan mungkin bagaimana dia berguru dengan Ki Banyu Biru, dan kemudian bisa berguru kepada, katanya konon ya, berguru kepada Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Selo. Betul sekali. Jadi untuk olah kanuragannya, beliau Ki Ageng Jayapraya atau Mbah Ki Ageng Banyu Biru ini memberikan beberapa di Banyu Biru. Di Banyu Biru, daerah Tingkir juga. Oh, daerah Tingkir. Daerah Tingkir. Terus untuk menambahi wawasan baik ilmu agama, Buddha dan sosial, merujuk juga kepada Sunan Kalijogo dan juga Mbah Ki Ageng Selo. Ya, sehingga itu menjadi sebuah pemuda yang memiliki integritas. Berarti itu artinya Joko Tingkir itu juga pernah kegerobokan. Pernah bergerobokan untuk berguru kepada Ki Ageng Selo. Betul. Karena hierarkinya di Gerobokan ada makam Ki Ageng Bupeteng yang merupakan leluhur dari generasi atau anak keturunan Bre Brawijaya itu sendiri. Artinya dia kembali ke Gerobokan ini tidak hanya semata untuk berguru ya, tapi kesadaran jiwanya tentang untuk spirit leluhurnya kembali kepada nasabnya. Betul sekali. Kepada nasabnya. Berarti apa hubungan Ki Ageng Joko Tingkir dengan Bondan Kejawan atau Ki Lembu Peteng? Ya. Jadi Bondan Kejawan ini bisa dijadikan whole spiritnya tanah Jawa di dalam masa setelah jeda keruntuhan Majapahit masuk di era Kesultanan Demak itu sendiri. Dan ini yang dicari oleh terah-terah mereka untuk mengeksistensi diri menjadi tokoh seseorang yang ada di lingkungan masyarakat masing-masing. Artinya ini menjadi whole spirit ini yang unik ya, karena Gerobokan tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh sentral para Ki Ageng yang ada di sini semua. Dan hampir seluruh raja-raja Jawa bahasa umumnya adalah meminta restu kepada leluhurnya yang ada di Gerobokan tercinta ini. Nah, dari dasar inilah ada yang menarik di saat beliaunya ini sudah memiliki integritas, wawasan luas dan juga ilmu kanuragan, ya kan. Beliau mengikuti arahan Mbah Ki Ageng Selo ini untuk mengikuti tes, kalau bahasa sekarang tes keprajuritan ya. Iya, tes keprajuritan. Betul sekali, di era Demak. Iya. Nah, artinya dia tidak semata-mata mengikirkan diri sebagai terah seorang keturunan Brawijaya. Padahal Ki Ageng Selo sendiri juga pernah mendaftarkan diri semasa mudanya dan ditolak. Dan ditolak karena sesuatu hal. Kalau Joko Tingkir gimana ceritanya? Singkat cerita, ini juga sudah terhitung seperti ramalan Jawa ya istilahnya. Orang Jawa itu kan menggunakan ilmu titan atau ilmu kasunyatan. Yang intinya di timing tertentu nanti ada sebuah acara di alun-alun. Ya kan, yang ternyata yang mampu menaklukkan sosok sebuah kebu yang saat itu baru mengamuk-ngamuk ya kan, muncullah tokoh heroik ya. Ini yang menarik karena di sastra Jawa ini sudah memiliki konsep-konsep dasar mengangkat hierarki kepahlawanan. Artinya tidak hanya sebatas cerita biasa ya, yang akhirnya mencuri perhatian pada pengageng yang ada di Demak itu sendiri, yang akhirnya itu menjadi sebuah seperti sayembara ya istilahnya kalau dulu ya, sayembara, dan akhirnya dia diterima dengan mudahnya menjadi laskar atau pasukan di Demak itu sendiri. Ada cerita ketika menuju ke Demak itu Joko Tingkir dikawal oleh buaya ya. Itu betul. ada yang menafsirkan itu sebenarnya adalah preman-preman yang berusaha menghalanginya, dan kemudian preman-preman itu ditaklukkan dan kemudian justru malah mengawalnya untuk menuju ke Demak. Kalau versi Mas Buadi cerita tentang buaya itu gimana? Ya, jadi ilmu Jawa itu menggunakan istilah sanepan. Buaya ini digambarkan sebuah tokoh hewan buas yang memang tidak bisa ditaklukkan sembarangan orang. Gitu ya. Atau lebih gamblang lagi itu beboyo. Buaya itu lebih tersebut pada beboyo.
identik dengan sebuah relief yang dipahat Mbah Gageng Selo di pintu masuk Masjid Demak, yang di situ ada gambar buaya juga, yang disirat dengan air gayung Mbok Rondo, kan gitu kan. Nah, artinya apa? Tokoh Joko Tingkir dengan heroiknya dia mengawal ini orang yang memang mampu menaklukkan segala mara bahaya, bahkan mampu gitu ya, mampu mengendalikan segala bahaya yang ada di sekitarnya. Yang akan menghalangi dia menuju ke Demak. Betul. Gitu ya. Dan itu menambah legitimitas dirinya bahwa beliau memiliki daya linuih daripada yang lainnya. Sampai kemudian Joko Tingkir atau Mas Karebet ini bisa diterima sebagai seorang prajurit Demak. Betul sekali. Dan kemudian bagaimana bisa sampai Joko Tingkir ini bisa mendirikan Kesultanan Pajang dan dia menjadi raja pertama. Ini yang menarik ya. Karena dari Sultan Trenggono ya, nggak salah itu sebagai Raja Demak waktu itu, dia sebagai penerusnya kan anak mantu ya. Kenapa dia tidak mau menjadi jadi mungkin Raja di Demak? Pemirsa harus tahu bahwa setelah menjadi Prajurit Demak, Joko Tingkir ini diambil menantu oleh Sultan Trenggono, Sultan Demak ketika itu. Iya betul. Kenapa beliau tidak mau menjadi Raja Demak ya? Padahal sudah melebar luas di hampir seluruh Pulau Jawa waktu itu. Karena hierarkinya dia ingin membangkitkan Bre Brawijaya Majapahit dari garis keturunan leluhurnya, yaitu Ki Ageng Kebokenongo, atau lebih tinggi lagi babitnya Ki Ageng Ngamiluhur, yang memang secara kasta memiliki derajat yang lebih sepuh dan tua daripada Demak itu sendiri. Artinya ada sesuatu yang mau dia bangkitkan dari dinasti Pajang tersebut. Nah, meskipun dengan berbagai macam konsep kesultanan yang hampir sama dengan Demak, tapi beliaunya memang tidak mau menjadi raja di Demak, apalagi statusnya sebagai anak mantu ya. Sehingga terjadi onteran-onteran Demak itu kan pasca Pajang ini berdiri sendiri dan Demak menjadi perebutan setelah Sultan Trenggono itu meninggal dunia. Mulai dari Pangeran Sidolepen dan juga Sunan Prawoto dan juga Sunan Kudus ada hubungannya dengan Arya Penangsang, karena itu menjadi sebuah lingkaran kekerabatan yang tidak bisa terpisahkan. Berarti setelah Kesultanan Demak runtuh, Pajang eksis, tapi hanya satu periode, karena setelahnya muncul tokoh Danang Sutawijaya yang mampu mengalahkan Arya Penangsang, yang notabene Danang Sutawijaya ini adalah putra angkat dari Joko Tingkir itu sendiri. Berarti usia Kesultanan Pajang itu termasuk pendek? Pendek. Kurang lebihnya sekitar 12 tahun ya, 1568 sampai 1900. Itu kenapa kok sampai Kesultanan Pajang itu berusia pendek? Nah, kembali lagi hierarki pada spirit leluhurnya masing-masing. Karena Sutawijaya waktu itu Joko Tingkir disambati oleh sepupunya bernama Ratu Kalinyamat, yang di saat bapaknya dibunuh oleh Arya Penangsang ya waktu itu. Oleh bapaknya Arya Penangsang dibunuh oleh Sunan Prawoto. Yang akhirnya Sunan Prawoto itu eksis menjadi Raja Demak dan memindahkan dari pesisir menuju ke Lambu Grobogan atau perbatasan dengan Kudus Pati Grobogan. Di Desa Prawoto. Desa Prawoto. Nah, itu Desa Prawoto sekarang masuk di Sekolilon Demak, Pati ya, di sana. Muncul juga tokoh heroisme yaitu Arya Penangsang yang notabene ingin meminta haknya, karena Demak itu adalah hak dari bapaknya Arya Penangsang. Nah, itu ada masa-masa keruntuhan dinasti Demak yang memang ingin mencari kemerdekaannya masing-masing. Nah, Joko Tingkir Mas Karebet ini kan eksis dengan Pajangnya. Artinya dia tidak mau berkecamuk di dalam kemelut Demak itu sendiri. Di konflik di Betul. Karena dia sudah memberi ruang-ruang kebebasan untuk terah-terah ini memiliki daerah namanya Perdikan atau Kamardikan. Nah, tentu mereka ingin menjadi raja kecil lah istilahnya, yang akhirnya melebar menjadi kekuasaan yang besar. Maka dari itu Ratu Kalinyamat sambat istilahnya, curhat dengan beliau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu untuk menaklukkan Arya Penangsang sebagai penuntutan balas. Ya ternyata Joko Tingkir tidak mau, karena itu adalah urusan internal kekerabatan dari pihak istri. Nah, singkat cerita, muncullah tokoh heroik Danang Sutawijaya yang merupakan buyut dari Mbah Selo dan juga putra dari Ki Gede Pemanan dan Panjawi itu sendiri. Dan kemudian
Setelah era Pajang lahirlah Mataram Islam. Mataram Islam. Mataram Islam. Jadi apa dari ada cerita lain nggak terkait dengan Mas Karebet atau ketika sudah menjadi Raja Pajang bernama Sultan Hadiwijaya? Ada cerita nggak terkait masih yang belum kita ceritakan? Ya, jadi hierarkinya beliau ingin mendirikan dinasti Majapahit dengan versi Kesultanan Pajang waktu itu, karena beliaunya tidak memiliki garis putra mahkota ya istilahnya ya. Yang singkat cerita Suta Danang Wijaya ini juga mengharapkan menjadi Raja Jawa. Nah, beliau kan berarti mendapat hadiah setelah mampu menaklukkan Arya Penangsang. Waktu itu Jaka Tingkir bukan tidak berani untuk menumpas Arya Penangsang ya, karena hierarki kekerabatannya dia masih menggunakan unsur Jawa sing tembung ibu pekewu. Sehingga beliaunya Ki Juru Mertani dan juga Deman Pemanahan termasuk Mbah Gageng Selo ini dimintai saran bagaimana agar Arya Penangsang ini mau tunduk terhadap Pajang itu sendiri. Jadi sebenarnya itu antara Pajang dengan dinasti Demak versi Arya Penangsang. Nah, tokoh Sutawijaya ini yang diperankanlah dengan bukan iming-iming ya, tapi memang hadiah tanah partikan bernama lahan atau bumi Memtauk yang sekarang menjadi Mataram baru itu. Mataram baru ya. Iya. Jadi mungkin ini closing bisa disimpulkan terkait sosok Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, biar masyarakat tahu bahwa ini adalah sosok besar, bukan sosok yang diremehkan menjadikan di lagu-lagu koplo gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, ini pesan moral kepada masyarakat kita, khususnya di Jawa dan Nusantara, bahwa kita tidak boleh meninggalkan yang namanya budaya. Karena krisis budaya akan menjadi cikal bakal terjadinya krisis moralitas. Nah, di saat kita tidak mengenal budaya kita sendiri dan banyak sekali mengadopsi budaya-budaya lain masuk ke dalam lingkungan masyarakat kita, bukan berarti kita menolak ya. Bila mana kita tidak memiliki landasan pemahaman budaya yang kuat, maka yang terjadi adalah tumpang tindih pemahaman. Sehingga generasi-generasi berikutnya ini menganggap remeh, sepele, atau sesuatu yang tidak memiliki spirit dalam jiwanya tentang leluhur yang ada di Jawa itu sendiri dan Nusantara. Terima kasih Mas Muadi atas perbincangannya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan menjadikan masyarakat lebih tahu sosok Joko Tingkir, Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Jadi alhamdulillahnya kemudian syair lagu itu digubah dengan syair yang lebih mungkin versi sejarah aslinya, yaitu Joko Tingkir Wali Jowo, muridé Sunan Kalijogo, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di perbincangan-perbincangan kami selanjutnya terkait dengan sejarah tokoh-tokoh di tanah Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.